Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurrosidah, NIM 105-20053, ingin menjelaskan proposal usaha saya sendiri yang berjudul Makaroni Basah Semua Rasa. Saat ini, usaha di bidang makanan berkembang dengan pesat, terutama usaha makanan ringan. Usaha yang didirikan ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan makanan ringan seperti kue, gorengan, pisang keju, makaroni, dan lain-lain. Makaroni sendiri merupakan cemilan makanan yang banyak digemari, sehingga begitu mudah mendapatkan pasar. Bukan hanya itu, persaingan bisnis cemilan dari makaroni semakin ketat. Makaroni merupakan jenis makanan tradisional yang dibuat dari bahan berupa gandum jenis drum, tepung terigu, dan air. Gandum jenis ini digunakan untuk membuat produk-produk pasta seperti makaroni, spaghetti, dan produk pasta lainnya. Makaroni dapat pula diberi tambahan rasa sesuai selera. Contohnya seperti penyedap rasa, balado, jagung bakar, BBQ, dan bon cabai. Makaroni juga dapat diolah kembali secara instan dengan aneka rasa sesuai selera, sehingga menghasilkan produk-produk olahan kreatif berbahan makaroni. Selain itu, dalam usaha ini memiliki tujuan. Yang pertama, dapat membuka peluang usaha sendiri. Kedua, mendapatkan penghasilan sendiri. Ketiga, mempraktekkan secara langsung konsep kewirausahaan. Dan keempat, membuat para konsumen dapat menyicipi makaroni basah semua rasa. Bukan hanya itu, prospek pada usaha ini dapat dilihat di mana sebagian masyarakat Indonesia menggemari makanan ringan, baik yang cepat saji maupun tidak. Makaroni sendiri merupakan makanan ringan yang cukup digemari oleh anak usia remaja hingga dewasa, dengan rasa yang enak, namun dengan jangkauan harga yang terjangkau, sehingga dapat membuat daya jual tinggi dalam usaha makanan ringan, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dari para konsumen. Dengan ini, saya akan terus mengembangi usaha tersebut dengan selalu menyediakan variasi terbaru, produk terbaru. Selain itu, saya juga akan mencoba mengeluarkan produk lainnya di luar produk makaroni. Slide selanjutnya yaitu profil usaha. Profil usaha sendiri terdiri dari identitas pemilik usaha dan identitas usaha. Identitas pemilik usaha yaitu terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, dan nomor telepon. Dan yang identitas usaha terdiri dari nama usaha, bidang usaha, jenis produk, lokasi usaha, dan nomor telepon. Lebih jelasnya telah saya cantumkan di dalam video ini. Selanjutnya, analisis SWOT. Berdasarkan survei yang dilakukan, maka dapat menimbulkan beberapa analisis yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, kekuatan. Produk yang saya produksi dan pasarkan adalah produk asli yang memiliki resep rahasia yang tidak semua memiliki resep yang dapat menghasilkan rasa makaroni yang gurih, renyah, dan enak, sehingga jadi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan ringan makaroni. Yang kedua, kelemahan. Jenis makanan yang sangat banyak dipasarkan akan menjadi kelemahan dalam meraih minat konsumen terhadap produk yang saya kembangkan. Ini termasuk produk baru dipasarkan. Yang ketiga, kesempatan. Banyak kesempatan dalam mendistribusikan produk saya. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk, serta peminatan pasar yang semakin meningkat. Banyak diminati setiap orang, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ancaman. Berdasarkan ancaman, beberapa ancaman terkadang muncul dalam produksi maupun pemasaran, seperti kehabisan bahan dalam proses produksi dikarenakan ketiadaan stok atau daya jual menurun. Selain itu, munculnya variasi makanan jajanan yang lebih menarik dan munculnya persaingan baru. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang analisis lingkungan. Analisis lingkungan terdiri dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk ini yaitu di kalangan umum, karena dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari muda hingga yang telah dewasa juga dapat menikmati produk ini. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar produk ini mencakup anak-anak, remaja, orang dewasa, sedangkan wilayahnya sekitar kampus dan tempat-tempat umum. Tetapi juga berfokus pada pemesanan online yang dimana akan pendistribusiannya dikirim ke warung-warung yang ada di sekitar tempat usaha. Dan yang terakhir yaitu marketing mix 4P. Saya menggunakan strategi dalam marketing yaitu mix 4P. Yang pertama, produk. Pada tahapan pertama, tentu saya menghasilkan produk yang dibuat homemade, artinya produk yang dihasilkan asli dibuat oleh sendiri tanpa ada bahan pengawet. Yang kedua, promosi. Pada tahapan kedua yaitu promosi.
Promosi yang saya lakukan lumayan cukup banyak, diantaranya melalui via online, seperti via broadcast message, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga melakukan promosi dengan face to face, yaitu dengan datang secara langsung kepada konsumen. Yang ketiga yaitu place. Pada tahap ketiga, place, untuk tempat penjualan, saya menjualnya dengan 3 cara, yaitu di rumah, di kampus, dan menitipkan pada beberapa tempat usaha seperti warung. Dan yang keempat yaitu fresh. Pada tahap terakhir, strategi yang saya lakukan adalah menjual produk sebanyak-banyaknya dengan harga yang terjangkau, dengan tidak mengurangi kualitas isi, packaging, dan rasa produk. Dengan melakukan tahapan-tahapan di atas, saya berusaha meyakinkan konsumen agar tertarik pada produk saya, sehingga pada akhirnya bisa melakukan pembelian dan transaksi. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya terdiri rencana anggaran biaya peralatan dan rencana anggaran biaya bahan. Rencana anggaran biaya peralatan sendiri yaitu sebuah rincian data di mana terdiri dari alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan usaha ini, seperti yang telah saya paparkan dalam video ini. Selanjutnya, rencana anggaran biaya bahan yang dimana terdiri dari data bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan usaha ini, dan dapat dilihat juga di dalam video yang telah saya paparkan ini. Selanjutnya, analisis keuangan. Analisis keuangan sendiri terdiri dari perkiraan pengeluaran, di mana menghitung tentang HPPP. HPP sendiri terdiri dari modal bagi produksi. Telah saya cantumkan dalam video ini bagaimana cara saya menghitung HPP tersebut dan dapat dilihat. Setelah menghitung perkiraan pengeluaran, maka selanjutnya menghitung tentang perkiraan laba rugi, yang dimana rumusnya laba dikali HPPP, dan harga jual dengan rumus laba ditambah HPPP. Dan yang selanjutnya yaitu menghitung tentang perkiraan pendapatan, yaitu dimana terdiri dari target pendapatan per hari dan pendapatan bulanan. Saya telah cantumkan juga di dalam video ini bagaimana cara saya menghitung data tersebut dan dapat dilihat. Dan yang terakhir yaitu tentang perhitungan BEP. BEP sendiri memiliki rumus yaitu total biaya dibagi harga jual, di mana kita menghitung tentang total perharinya. Telah saya hitung juga data proposal saya dan telah saya cantumkan dalam video ini, maka dapat dilihat juga. Simpulan, perencanaan bisnis usaha makaroni semua rasa ini merupakan usaha yang menawarkan produk berupa bahan makanan jenis makanan ringan dengan bahan hasil buatan sendiri dan dengan berbagai macam varian rasa. Perencanaan pada usaha ini akan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran dan aspek keuangan. Dalam pembuatan makaroni semua rasa ini sangatlah mudah, dengan modal yang relatif kecil, sedangkan untung yang diperoleh besar. Selain itu, alat proses pembuatan yang sederhana dan bahan baku yang mudah dicari membuat usaha ini menjanjikan keuntungan yang besar dan layak untuk dikembangkan. Dengan ini, maka dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terselesaikanlah telah proposal usaha saya. Saya berharap semoga usaha yang dibuat ini dapat berkembang dan bersaing dengan usaha lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.